Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa hafizahullah dan jamaah yang ikut secara online, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan Allah jaga kita semuanya. Kita awali kajian kita kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini akan bersama nama Allah Al-Zahir Al-Batin. Terjemahkanlah saja dulu dengan Maha Zahir dengan Maha Batin. Karena dua kata itu, dua terjemah itu juga sudah familiar dengan kita ya. Lahir dan batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Nama Allah Az-Zahir dan Al-Batin di dalam Al-Quran disebut hanya sekali saja, yaitu di surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim." Dialah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika kita ditimpa was-was berkenaan dengan Allah, kadang-kadang muncul pertanyaan tentang Allah. Yang pertanyaan itu bentuknya was-was. Misalkan gitu, kalau semua itu diciptakan Allah, maka siapa yang menciptakan Allah? Karena itu kan terlintas kadang-kadang sesuatu pikiran kita tentang Allah yang negatif, yang kadang-kadang terlintas tapi kita tidak terucap. Bagaimana menghilangkannya? Salah satu caranya adalah membaca surat Al-Hadid ayat 3 itu. Ya. Kalau ada was-was, kita sampai ingin mengetahui Allah zatnya misalkan, terbuat dari apa. Kadang-kadang ada terlintas begitu. Jika semuanya diciptakan oleh Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Mungkin saja ada lintasan-lintasan pikiran yang membuat kita bukan malah tenang, malah jadi was-was. Maka seseorang yang tertimpa was-was tentang Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyuruh dia membaca surat Al-Hadid ayat 3 ini. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Tentu ketika kita sudah memahami al-awwal al-akhir yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sedikit banyak akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Allah siapa yang menciptakan? Dia awal kok, ya kan? Dan seterusnya. Jamaah sekalian hafizakumullah. Adapun di dalam hadis disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makasih banyak. Rasulullah SAW memerintahkan ketika kita mau tidur untuk berdoa dengan sebuah doa yang agak panjang doanya, yang dalam doa ini ada nama Allah Az-Zahir Al-Batin. Saya bacakan secara cepat saja, nanti silakan dirujuk.
doa yang menggunakan al-awwal, al-akhir, al-zahir wal batin, insyaallah akan ketemu kalau kita search ya. Googling gitu insyaallah akan ketemu. Doanya potongannya adalah Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkaulah yang maha akhir, falaisa ba'daka syai', dan tidak ada apapun setelah engkau. Wa antal zahir, dan engkaulah yang maha zahir, falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Nah, di sini berarti Nabi menafsirkan zahir ini, engkaulah yang maha tinggi. Tidak ada yang di atasmu lagi. Engkau udah yang paling atas, paling tinggi. Wa antal batin, dan engkaulah yang maha batin. Falaisa dunaka syai'. Di sini tafsirnya, engkaulah yang maha dekat. Tidak ada yang lebih dekat melebihi engkau. Nah, yang menarik di ujungnya ini, doa ini penting. Gak tahu penting apa enggak ya. Saya terjemahin dulu. Kalau merasa penting ini perlu dihafal nih. Bunyinya, iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina minal faqri. Ya Allah, bayarkanlah hutangku ya Allah. Penting enggak kira-kira? Hah? Kayaknya enggak ada yang punya hutang di sini. Bayarkan hutangku ya Allah dan kayakan aku ya Allah. Nah, ini berarti ini salah satu doa kalau kita tertimpa kefakiran, terlilit hutang, maka doanya ini dengan doa ini. Panjang sih, tadi udah saya agak potong. Ya, tetapi insya Allah kalau sering dibaca insya Allah akan hafal. Nah, ini dibaca juga sebelum tidur ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Nabi kan mengajarkan untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, terus Allahu Akbar sebelum tidur. Termasuk doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Ini berarti doa ini menggunakan nama Allah Az-Zahir, Al-Awwal, Al-Akhir. Ini ternyata punya dampak terhadap kebugaran tubuh. Gak tahu teman-teman baca nggak Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. Ternyata kalau kita pernah membaca itu dengan tidak membaca itu bangunnya tuh berbeda sekali. Secara fisik memang segar sekali. Makanya Sayyidah Fatimah ketika sudah membiasakan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar termasuk doa ini, beliau tidak lagi membutuhkan pembantu di rumahnya. Itu berarti dia merasakan kebugaran yang luar biasa sehingga tidak merasakan cepat lelah. Nah, ini Az-Zahir Al-Batin di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, hafizakumullah. Apa makna zahir dan apa makna batin? Ada beberapa tafsir dari makna zahir dan batin. Yang pertama adalah sebagaimana tafsir Nabi dalam hadis yang panjang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antaz zahir falaisa fawqaka syai'. Ya Allah, engkau maha tinggi. Tidak ada yang di atasmu lagi. Kita tahu di atas bumi ada langit. Ada langit 1, langit 2, terus sampai langit ke-7. Nanti langit ke-7 ada apa di atas langit ke-7? Ada apa? Paling tinggi nanti adalah arsy. Ada lagi yang lebih tinggi. Ketika ketinggian itu tidak ada lagi yang lebih tinggi, nah itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Az-Zahir, Allah Maha Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah Az-Zahir artinya maha jelas. Zahir kan, zahir tampak kan? Kalau batin tidak tampak. Jelas.
Makanya waktu zuhur itu waktu yang sedang apa? Sedang gelap atau sedang remeng-remeng atau sedang terang-terangnya? Hah? Maka kata zuhur itu juga dari kata zahir ini sendiri. Jadi zahir artinya maha jelas. Allah itu terlalu jelas. Sehingga tidak ada keraguan tentang Allah. Jadi kalau orang ragu terhadap sesuatu yang jelas, itu pasti orang itu buta itu. Bener nggak? Betul teman. Saya ini jelas nggak? Kelihatan nggak? Jelas atau kurang jelas? Jelas. Kalau orang sampai nggak ngelihat saya di sini, kecuali kalau yang terhalang di sana, yang dekat, kemungkinan ada masalah dengan matanya. Jadi Allah itu terlalu jelas, zahir, sehingga tidak ada keraguan tentang Allah. Nanti kita akan rinci ya, bagaimana penjelasannya. Makna yang ketiga, zahir artinya menang. Ya. Artinya menang. Karena dia maha tinggi, berarti semua diliputi oleh Allah. Ya kan? Maha tinggi. Allah berarti menguasai waktu dan menguasai tempat karena paling tinggi. Makanya zahir artinya adalah maha menang, maha mengalahkan. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menggunakan kata zahir ini untuk makna kemenangan. Surat Ghafir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaum, lakumul mulkul yaum zahirina fil ard." Wahai kaum, milik kalianlah kekuasaan pada hari ini zahirina fil ard, dalam keadaan menang di bumi Mesir ini. Jadi kata zahirin juga digunakan Al-Quran untuk makna kemenangan. Atau juga di surat As-Saff ayat 14 ketika Allah berbicara tentang pengikutnya Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim. Maka kami kokohkan, kami dukung orang-orang yang beriman untuk menghadapi musuh mereka, fa asbahu zahirin. Karena Allah dukung orang-orang yang beriman menghadapi musuh mereka, fa asbahu, maka orang beriman ini menjadi zahirin, menjadi menang. Sehingga zahir ini maknanya bisa maha tinggi. Terus yang kedua apa? Maha jelas. Yang ketiga adalah maha menang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maha jelas di antara maknanya tadi adalah berarti maha mengetahui. Betul nggak nih? Kalau sesuatu itu tidak jelas berarti kita nggak tahu. Allah maha jelas itu bisa berarti memang Allah itu jelas keberadaannya, jelas kekuasaannya. Bisa juga berarti Allah sebagai subjek az-zahirin, Allah maha berilmu, maha jelas bagi Allah apapun. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, itu bisa berarti seperti itu. Karena Allah zahir, maha jelas. Bagi kita Allah itu jelas wujudnya, jelas kekuasaannya. Dan bagi Allah segala sesuatu itu nggak ada yang nggak jelas. Semuanya bagi Allah zahir. Kalau Anda dengan saya, Anda melihat saya seperti ini yang tampak, tapi apa yang ada di hati saya bagi Anda itu batin. Betul nggak? Tapi bagi Allah, untuk seluruh makhluknya, semua makhluk ini bagi Allah zahir. Nggak ada yang batin. Nggak ada sisi batin bagi Allah untuk makhluknya. Bagi Allah semuanya zahir. Betul atau tidak? Nah, maka makna zahir itu bisa berarti Allah maha mengetahui segalanya.
Ya, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, jemaah sekalian, hafizakumullah. Allah Az-Zahir, Allah Maha Jelas. Ini penting untuk saya lebih rinci lagi penjelasannya. Kenapa Allah Maha Jelas? Karena banyaknya bukti-bukti baik secara logika, secara materi akan yang menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya ada ahli filsafat, dulu ahli filsafat, Pak. Imam Ghazali itu dulu ahli filsafat juga. Kemudian beliau taubat dari filsafat. Termasuk Imam Ar-Razi itu, dulu dia itu ahli filsafat. Sampai Imam Ar-Razi itu kalau pergi kemana-mana itu, murid-muridnya itu senantiasa bersama beliau. Suatu waktu Imam Ar-Razi ini bertemu dengan nenek-nenek tua. Nenek tua ini heran, kok ada seseorang yang berjalan terus diikuti oleh banyak orang. Siapa nih orang gitu? Kalau dia raja, kok saya nggak kenal. Kalau dia penguasa, kok saya nggak kenal. Siapa orang ini? Lalu dia bertanya nenek-nenek ini kepada pengikutnya, Imam Ar-Razi. Emang gak kenal engkau wahai nenek, kata pengikutnya. Aku tidak mengenal. Oh, dia ini seseorang yang sudah khatam teori tentang, kalau bahasa kita tuh, udah ribuan argumentasi yang dia bisa jelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Dia ini memiliki 1001 lebih dalil, argumen, logika yang bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa. Nenek-nenek yang bukan ilmuwan ini mengungkapkan satu kata, Pak. Yang ini yang menyadarkan Imam Ar-Razi. Kata nenek-nenek ini kepada pengikutnya ini, afillahi syak, emangnya ada keraguan tentang Allah sehingga membutuhkan teori-teori yang berbelok-belok tentang Allah? Emang Allah itu kurang jelas apa? Kok dia menghabiskan waktu untuk mencari teori-teori, ratusan ribuan teori untuk membuktikan keesaan Allah dan keberadaan Allah? Apakah memang Allah itu kagak jelas sehingga butuh itu semua? Jadi Allah itu tidak butuh teori-teori filsafat itu, Pak. Malah jelimet, betul nggak? Jelimet nggak? Seorang Arab Badawi dulu, Pak. Dia punya logika sederhana, logika yang fitrah. Dia bilang, dari tai kerbau, dari kotoran kerbau, saya bisa tahu ada kerbau. Gampang kan? Halo? Dari kotoran onta, saya tahu pasti ada onta. Sederhana nggak? Jadi Imam Ar-Razi ini kemudian tersadarkan, oh selama ini ternyata saya salah. Belajar teori, ribuan teori untuk membuktikan tentang Allah, seolah Allah itu tidak jelas. Seolah Allah itu tidak zahir. Ya kan? Nyambung kan nih, jemaah? Seolah-olah Allah tidak zahir. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditanya tentang Allah. Mata kan Allah? Kapan Allah itu ada? Apa kata Sayyidina Ali? Jawabannya,
Kapan dia tiada? Kapan dia tiada? Subhanallah. Gampang ya. Allah tuh kapan adanya? Jawabannya apa? Emang kapan dia nggak ada? Karena kapan itu pertanyaan untuk yang pernah tiada. Kapan lahir? Oh berarti pernah nggak ada dia. Saya lahir tahun 1976. Berarti sebelum 1976 saya nggak ada. Maka berlaku pertanyaan saya, kapan lahir? Jadi kalau Tuhan itu ada Tuhan, kelahiran Tuhan, berarti Tuhan itu pernah nggak ada. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Allah Az-Zahir, Allah yang maha jelas. Tidak butuh teori yang berbelok-belok. Jelas dengan apa jamaah sekalian? Jelas melalui perbuatannya. Ciptaan Allah jelas. Jelas melalui apa? Selain ciptaannya, jelas melalui apa? Jelas melalui perbuatannya. Jelas bukti-bukti akan keagungannya, akan wujudnya tanpa bisa dibantah. Makanya Allah itu zahir. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Bahkan segala sesuatu itu menunjukkan tentang Allah. Makanya alam semesta ini dan isinya itu disebut dalam bahasa Al-Quran Al-Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Selain Allah disebut alamin, Pak. Saya disebut alam, Bapak disebut alam, hewan disebut alam, tumbuh-tumbuhan disebut alam, virus disebut alam. Selain Allah disebut alam. Makanya alamin itu selain Allah. Alamin itu akar katanya seakan dengan kata alamat. Apa? Alamat. Kenapa demikian? Karena selain Allah itu memberikan alamat tentang Allah. Sudah nyambung. Selain Allah itu menjadi alamat bagi kita untuk tahu Allah. Makanya selain Allah itu disebut alamin dari kata alamat. Ya. Jamaah sekalian hafizakumullah. Udara yang kita bernapas karenanya itu menunjukkan tentang Allah. Seandainya tidak ada udara, kita akan mati. Pertanyaan saya, apakah kita melihat udara? Padahal kita hidup karena adanya udara. Tanpa udara kita akan mati. Pertanyaannya, apakah kita melihat udara? Tidak. Apakah udara itu kurang jelas sehingga kita tidak kenal adanya udara? Bukan, karena udara itu terlalu jelas. Sesuatu yang terlalu jelas itu tidak kelihatan. Saya ulang lagi ya, sesuatu yang terlalu jelas itu tidak kelihatan. Saya ini karena tidak terlalu jelas. Saya ini karena tidak terlalu jelas maka kelihatan. Coba kalau tangan ini ditempelkan ke mata saya, nempel terlalu jelas, maka nggak kelihatan. Cahaya itu kalau terlalu terang, kelihatan nggak? Pernah nggak kita pakai mobil, di depan mobil kita di arah yang sebaliknya, lampu dia terlalu terang, bisa lihat nggak kita? Silau. Kalau mau percaya nanti siang jam 12, pas matahari lagi terik-teriknya itu,
Lihatlah matahari ke atas. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kenapa? Makanya kelelawar itu tidak bisa melihat justru di malam hari atau di siang hari. Hah? Di siang hari atau di malam hari? Di siang hari. Dia justru tidak melihat karena terlalu jelas. Allah itu zahir. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah itu jelas bagi akal kita. Allah itu jelas dengan fitrah kita. Maka jika kita menggunakan fitrah, jika kita menggunakan akal, maka Allah itu akan mudah sekali kita ketahui bahwa Dia Maha Ada, bahwa Dia Maha Kuasa. Makanya di dunia ini tidak membutuhkan, saya bahkan mengatakan tidak membutuhkan wahyu untuk mengetahui Tuhan itu ada. Saya ulang lagi ya. Tidak perlu wahyu untuk mengetahui Tuhan itu ada. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Makanya di seluruh tempat, Pak, baik yang modern maupun yang primitif, mereka meyakini ada Tuhan. Maka tidak perlu wahyu untuk tahu Tuhan itu ada. Memang butuh wahyu tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, Tuhan itu sifatnya seperti apa? Ya kan? Namanya seperti apa? Bagaimana kita beribadah kepadanya? Itu kita butuh wahyu. Tapi untuk meyakini Tuhan itu ada, tidak butuh wahyu. Saking apanya? Saking zohirnya Tuhan itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Maha jelas melalui kenyataan-kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan ini. Coba kita perhatikan. Ketika sebuah pesawat yang bernama pesawat olang-alik namanya Challenger, itu pesawat yang dirancang dengan sangat luar biasa. Konon di pesawat itu ada seorang wanita yang hamil yang juga ikut terbang dalam pesawat itu. Diharapkan nanti dia di satu planet akan lahiran di planet tersebut. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Pesawat Challenger yang diterbangkan itu cuma 70 detik, Pak. Lepas landas itu langsung hancur. Baru lepas landas hancur. Padahal dia dirancang untuk, bahkan ini salah seorang pilot perempuannya ini atau pengemudinya ini untuk bisa lahiran di sana. Jadi sudah disiapkan luar biasa itu. Tetapi ternyata yang terjadi justru 70 detik lepas landas hancur. Kita kenal dengan kapal Titanic. Yang disebutkan di situ Tuhan pun nggak bisa itu menenggelamkannya. Tapi justru dia menjadi hancur di pelayaran pertama, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan betapanya jelasnya dia dengan berbagai macam peristiwa yang dia perlihatkan kepada makhluknya. Az-Zahir, Allah Maha jelas. Disebut Maha jelas karena banyaknya bukti-bukti akan keberadaannya yang tidak bisa dibantah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini justru untuk menampakkan kebesaran dan keagungannya, Pak. Makanya saya punya pesan nih. Musibah itu
salah satu tujuannya, Pak, untuk mengalahkan manusia. Saya ulang lagi ya. Musibah itu salah satu tujuannya untuk melemahkan manusia. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa engkau lemah wahai manusia di hadapan Allah. Itu maksudnya. Penyakit itu untuk menunjukkan kepada manusia, engkau di hadapan Allah itu lemah. Termasuk virus corona ini, Pak. Allah menampakkan kejelasan kekuasaannya melalui peristiwa-peristiwa yang manusia tidak mampu untuk menanganinya. Maka ketika kita tahu salah satu tujuan dari penyakit, dari musibah, Allah ingin menampakkan kekuasaannya, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan kekuasaanku, Pak. Maka kita tidak hanya bisa selamat, Pak. Tidak bisa selamat hanya dengan vaksin. Enggak. Bahwa kita butuh vaksin, yes. Bahwa kita butuh masker, yes. Tetapi kita tidak bisa selamat hanya dengan vaksin. Karena Allah menampakkan kekuasaannya itu untuk menunjukkan bahwa engkau tidak berdaya di hadapan aku. Engkau tuh lemah di hadapanku. Maka ketika kita menghadapi musibah termasuk virus corona ini, kita harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga kita. Karena salah satu tujuannya adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita ini lemah. Allah ingin membuktikan betapa jelasnya kekuasaannya, kebesarannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya di black hole ya namanya. Black hole itu satu lubang hitam di alam semesta, di langit situ, yang sampai sekarang itu manusia belum menemukan rahasianya. Setiap sesuatu yang berada dekat dengan black hole itu akan disedot, Pak. Sampai sekarang manusia belum bisa memecahkan itu. Ada lagi 3 Bermuda itu juga demikian. Sehingga senantiasa terjadi ada pesawat yang hilang, ada kapal yang tenggelam, nggak ditemukan. Misteri. Allah ingin menunjukkan betapa zahirnya kekuasaannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk sebelum virus corona ini ada, virus AIDS. AIDS itu sendiri, karena virus AIDS itu katanya bentuknya seperti seperti imun, Pak. Kan darah putih kita itu kan imun. Nah, ada virus yang menyamar seperti imun. Tubuh kita ini kan kalau barang asing mau masuk, kan dia lawan. Oh, ini asing nih mau masuk nih. Tentara asing nih mau masuk nih. Kan gitu. Tubuh kita ini mendetek asing nih. Karena asing dia kemudian menyiapkan senjata, memproduksi cairan. Tapi ketika virus ini datang dalam bentuk seperti darah putih, wah ini saudara kita nih. Nyambung ya. Sehingga dia biarkan virus ini masuk karena merasa ini bukan musuh, ini bukan barang asing. Nah, sehingga kemudian virus ini leluasa untuk merusak sistem imunitas tubuh kita. Sampai sekarang dokter di dunia, ahli kesehatan di dunia masih belum menemukan obatnya. Allah zahir dengan bukti-bukti kekuasaannya. Jamaah sekalian hafizakumullah. Ini makna zahir. Mari kita masuk ke makna batin. Apa makna batin? Yang pertama, arti maha batin itu maha dekat.
Makanya kita bilang, kamu tuh ada di hatiku. Nah, kan gitu. Kamu tuh senantiasa ada di dalam batinku. Nah, itu sendiri bahasa Indonesia sendiri sudah mengatakan batin itu berarti dekat. Tafsir al-batin ini sesuai dengan hadis yang panjang tadi. Wa antal batin, engkaulah yang maha dekat dan tidak ada yang lebih dekat kepada kami melebihi engkau. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala al-batin maha dekat. Dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami itu kata Allah lebih dekat kepada hamba melalui urat lehernya. Allah tidak mengatakan lebih dekat kepada hamba itu melebihi kulitnya, karena kulit ini di luar. Betul kan? Tapi kalau urat leher itu ada di dalam kita. Dia nyawa kita. Ibarat mikrofon ini, Pak, aliran listriknya ada di dalam. Kalau aliran listrik ini nggak ada, mati. Urat leher kita itu nyawa kita, kehidupan kita. Allah ingin mengatakan, aku lebih dekat kepada hamba ini melebihi kehidupannya sendiri. Makanya Allah al-batin, maha dekat. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-batin, Allah yang maha dekat. Itu tafsiran yang pertama bagi al-batin. Yang kedua, Allah al-batin artinya yang maha tidak tampak oleh makhluk. Tidak terjangkau oleh indera. Ini saking zohirnya, gitu ya. Dia batin. Saking batinnya, dia zohir. Udah nyambung ya? Nyambung kan nih? Kenapa Allah itu batin? Nggak bisa terdeteksi oleh indera kita. Nggak bisa terjangkau oleh indera kita. Jawabannya karena dia terlalu zohir. Ya, terlalu jelas. Sesuatu yang terlalu jelas tidak bisa dijangkau oleh indera. Kenapa Allah itu zohir, sangat jelas? Gimana nggak jelas? Dia itu terlalu dekat dengan kita. Nah ini, dia maha jelas di dalam maha batinnya, dia maha batin di dalam kejelasannya. Kalau kita tuh nggak bisa kayak gitu, Pak. Kalau terlalu jelas berarti kalau kita jelas berarti kita nggak batin. Kalau kita batin berarti nggak jelas. Allah nggak gitu. Ini sifat sempurnanya Allah. Allah di atas az-zahir, maha tinggi, tapi maha dekat. Kalau saya, Pak, makin tinggi, makin dekat atau makin jauh? Subhanallah. Allah maha tinggi, tapi ketinggiannya tidak membuat dia jauh dari kita. Allah itu dekat, tetapi meskipun dekat, itu tidak mengurangi ketinggiannya. Wah, ini luar biasa. Ini jamaah sekalian, hafizakumullah. Allah maha batin, tidak tampak oleh makhluk, tidak terjangkau oleh indera. Karena kalau indera kita bisa menjangkau, yang jadi Tuhan itu bukan Allah lagi, tetapi indera kita. Saya ulang lagi ya. Ini pagi hari ini memang agak-agak mikir sedikit ini. Karena kalau indera kita bisa menjangkau Allah, berarti indera kita lebih hebat dari apa? Hah? Kita kalau mau melihat matahari, Pak,
Mata kita harus lebih kuat dari matahari. Makanya yang kita lihat sebenarnya cahaya dan sinar matahari, bukan mataharinya. Karena kalau kita sampai mau menjangkau matahari dengan indera, maka yang akan terjadi adalah mata kita akan kehilangan fungsinya dan buta. Jadi tidak bisa melihat Allah itu rahmat bagi kita sekaligus ujian keimanan bagi kita di dunia. Jadi kalau seandainya Allah bisa dilihat, Pak, nggak ada makna ujian. Semuanya beriman nggak? Semuanya ngakuin Allah nggak? Kalau Allah bisa dilihat, sehingga tidak terlihat siapa yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Semua orang melihat. Makanya perkara iman itu harus yang gaib. Makanya dalam Al-Quran, alladzina yu'minu nabil gaib. Beriman dengan yang gaib. Berarti sesuatu yang sudah tidak gaib, iman gak laku. Makanya di neraka nanti, orang-orang kafir bilang, iman deh, laku gak? Laku gak imannya? Fir'aun waktu dilelepin di lautan, dia bilang apa? Hah? Waktu dia ditenggelamin, dia melihat malaikat itu menenggelamkan dia. Dia bilang, aku beriman, laku gak imannya? Kenapa? Karena udah gak gaib. Jadi sebenarnya orang itu nggak bisa milih tidak beriman. Pasti memilih beriman, tapi ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Gitu aja udah. Firaun aja yang ngaku Tuhan, itu pasti diri beriman, cuma dia nggak tepat waktu. Orang itu pasti sadar, nggak boleh nggak sadar. Cuma ada yang sadar tepat waktu, ada yang sadar tidak tepat waktu. Allah al-batin, Allah tidak bisa diindrai. Saking apanya, Pak? Sesuatu yang gampang, Pak. Sesuatu yang gampang dijangkau, itu sesuatu yang murahan. Sesuatu yang apa? Hah? Murah. Sesuatu yang remeh. Allah itu sesuatu yang termahal dalam hidup kita. Makanya orang-orang yang berkualitas saja yang Allah karuniahi untuk bisa mengenal Allah. Orang-orang yang Allah remehkan, tidak bisa dia mengenal Allah. Maka mengenal Allah itu orang-orang yang luar biasa. Orang-orang spesialnya Allah. Allah tidak mau memberikan dirinya dengan murah. Karena dia maha aziz. Maka orang-orang yang tidak mau meluangkan waktu, tidak mau menggunakan pikiran, tidak mau menggunakan hati, dia tidak akan menemukan Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu batin. Ini nyambung ya? Kenapa, Pak? Ada pengetahuan zahir, ada pengetahuan batin. Halo? Pengetahuan zahir itu murah, Pak. Pengetahuan zahir, Bapak mengetahui sesuatu secara zahir, itu nggak butuh S1, S2. Betul atau tidak nih? Butuh S3 nggak? Mengetahui sesuatu yang lahiriah, yang zahiriah, itu pengetahuan umum, Pak. Orang-orang expert itu mengetahui apa? Hah? Mengetahui yang zahir atau yang batin? Ini nggak ada suaranya nih, mungkin karena pakai masker ya. Hah? Bapak lihat nih ada laptop ini, lihat nggak? Kalau tanya orang nggak sekolah, Pak lihat laptop nggak? Dia bilang apa? Dia berarti melihat zahir. Kalau saya tanya, siapa di sini yang ngerti laptop ini secara komprehensif? Siapa yang expert mengetahui hardware, softwarenya? Siapa? Saya, Pak Ustadz, saya kuliah aja itu, Ustadz. Nah, itu orang hebat tuh. Sudah nyambung?
Allah itu batin. Maka dia tidak akan diketahui secara batin kecuali orang khusus. Dan nyambung. Orang-orang yang menyediakan waktu untuk taklim, orang-orang yang menyediakan waktu untuk merenung, berpikir, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ayat-ayat di alam semesta, baru Allah akan tampakkan batin untuk orang itu. Dan nyambung nih. Adapun kalau yang zahir-zahir Allah itu jelas. Tidak perlu mikir. Tadi pikiran sederhananya siapa tadi? Orang Arab Badawi tadi. Saya tahu ada kerbau dari kotoran kerbau. Ya kan? Jelas ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Az-zahir al-batin. Allah yang maha zahir dan yang maha batin. Arti yang kedua dari batin adalah yang tidak tampak oleh makhluk dan tidak terjangkau oleh indera. Diketahui dengan akal keberadaannya, tetapi tidak bisa dijangkau oleh indera zatnya. Itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang tidak abadi tidak bisa menjangkau yang abadi. Ulang lagi. Yang tidak abadi tidak bisa menjangkau dengan inderanya yang abadi. Makanya di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah dengan indera kita. Bukan karena Allah tidak bisa dilihat, tapi kemampuan indera kita lah yang terbatas. Ketika Nabi Musa doa, ini hebatnya doa Nabi Musa. Kalau kita kan dari dulu doanya itu aja, ya Allah berikan rezeki panjang umur ya. Bener nggak? Ayo, ngaku. Aku tahu siapa dirimu dari doamu. Iya kan? Aku tahu siapa dirimu dari doamu. Rata-rata kita ini doanya sama tukang becak mungkin atau tukang jualan asong. Panjangkan umur, terus apa lagi? Murahkan rezeki. Nabi Musa tuh keren banget doanya. Allah, aku ingin lihat engkau ya Allah. Hari ini anzur ilaik. Aku pengen lihat engkau ya Allah. Engkau berbicara kepadaku. Sekian kali kau berbicara kepadaku. Penasaran saya, pengen lihat. Apa kata Allah dalam Quran? Musa lantarani. Kamu nggak bisa lihat aku. Walakin unzur ilal jabal. Tapi kamu lihatlah ke gunung itu. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, tetap stabil, tidak hancur, kamu bisa lihat saya. Berarti sebenarnya Allah bisa dilihat nggak? Halo? Tadi Allah bilang apa? Lihat gunung tuh. Kalau gunung itu tetap stabil, tidak hancur, kamu bisa lihat aku. Berarti sebenarnya Allah itu bisa dilihat nggak? Yang keras. Bisa. Berarti kalau gunung itu hancur, kamu nggak bisa lihat. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ya dakka. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan sedikit saja dari dirinya, seujung kuku lah gitu, disingkap. Jadi penghalangnya Allah itu adalah cahaya. Jadi hijabnya Allah itu cahaya. Kalau dibuka sedikit, ditampakkan ke gunung, ja'alahu, gunung itu hancur lebur. Musa yang ngelihat gunung, belum melihat Allah, melihat gunung, pingsan Pak. Kalau yang dilihatkan hanya seujung jari kelingking ini. Jadi bukan karena Allah nggak bisa dilihat,
Tetapi tubuh kita ini tidak punya kemampuan, kesiapan untuk mampu melihat itu. Virus saja Pak, melihatnya nggak bisa pakai mata telanjang ini. Bener nggak? Halo? Pakai alat kan? Iya. Karena mata kita terbatas. Apalagi yang sudah pakai kacamata nih. Kemana-mana pakai kacamata. Makanya kalau punya istri punya pakai kacamata, biasanya istrinya nggak setia. Karena bangun tidur yang dicari siapa? Bukan suaminya. Yang dicari siapa? Kacamatanya, nggak setia itu. Cari suami, mana kacamata saya? Mana kacamata? Suaminya kemana nggak dicari. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Kita saja mau ke ruang angkasa, Pak. Itu harus pakai pakaian astronot itu. Kalau kita bawa jasad kita ini aja ke langit sana, hancur. Maka seorang astronot harus menyiapkan diri untuk ke sana. Itu untuk di alam yang berbeda dengan kita. Nah, makanya di akhirat nanti karena kita dibuat di surga itu abadi, maka kita bisa melihat Allah yang maha abadi. Ah, gitu. Yang fana nggak bisa melihat yang abadi. Kok di surga bisa? Karena di surga kita dijadikan abadi, maka bisa melihat yang abadi itu. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Makna al-batin yang terakhir, oke, saya sebelum masuk ke yang ketiga ini, ruh itu ada nggak Pak? Siapa di sini yang tidak percaya kalau ruh itu ada, angkat tangan? Saya semua ya. Ruh ada? Di mana? Ada. Di mana? Nggak tahu. Ya kan? Terus warnanya apa? Bentuknya apa? Nggak tahu. Ruh aja ciptaan Allah nggak mampu kita lihat Pak. Bagaimana mau sombong melihat sang pencipta ruh? Ciptaannya juga nggak bisa dilihat. Ini pakai masker Pak karena nggak bisa lihat virus Pak. Kalau saya bisa lihat virus, nggak mau pakai masker. Ntar aja kalau udah deket sama virus. Betul atau nggak nih? Halo? Sesuatu yang kita duga mungkin ada di dekat kita, kita sudah hati-hati. Itu kita duga loh. Betul nggak? Neraka itu kalau kita duga saja, mestinya udah cukup membuat kita menjaga diri. Apalagi kalau neraka itu sudah kita yakini. Pernah nggak lihat kambing mau lompat nggak jadi? Pernah nggak? Hah? Ini ada jurang dia mau lompat nggak jadi, mundur dulu ah, gitu kan? Mundur dulu pas nggak jadi lagi, pernah? Hah? Sampai dia ngambil jauh, baru loncat beneran. Ah, kalau dia ragu aja tuh, kayaknya nih saya bisa jatuh nih. Ah, dia nggak jadi itu, dia menjaga diri jangan sampai jatuh. Itu hewan tuh begitu, Pak. Kalau neraka itu mungkin ada. Itu udah cukup kalau kita punya otak untuk bisa siap-siap gitu, untuk bisa menjaga diri, betul nggak? Nah, apalagi kalau neraka itu yakin ada. Tidak bisa kita katakan tidak melihat itu berarti tidak ada. Itu primitif dalil yang seperti itu. Atom, proton, neutron, gravitasi bumi, energi elektromagnetik, sinyal-sinyal yang berseliweran di kita ini, foto terkirim, video terkirim ini nggak lihat kita. Ada nggak? Ada nggak video yang sedang dikirim nih? Ada nggak? Jamaah, ini kita ini live pakai Zoom, berarti foto saya, video saya ini ada di handphonenya sebagian jamaah yang ikut, betul nggak? Lihat nggak lagi dikirim? Nggak lihat. Tidak melihat bukan berarti tidak ada. Karena adanya sesuatu tidak bersyarat harus kita lihat.
Jadi surga itu ada, neraka itu ada, siksa kubur itu ada. Bahwa Anda tidak melihatnya karena kelemahan mata Anda. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, al-batin artinya yang mengetahui batin segala sesuatu. Yang mengetahui apa? Batin segala sesuatu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan penggandengan nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin menunjukkan bahwa Allah meliputi segala-galanya dengan sempurna. Meliputi segala waktu dan tempat. Maka tidak ada tempat berlari bagi seorang hamba dari ketergantungan dan rasa butuh selain kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ulasan Ibnul Qayyim ini, ya, sebagai penutup kajian. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, digandengkannya nama Allah Az-Zahir, Al-Batin dengan Al-Awwal, Al-Akhir semuanya. Itu beliau mengatakan zahirnya Allah itu menunjukkan bahwa Allah di atas segalanya. Itu berarti Allah meliputi segalanya. Wa zahiru syai' huwa ma'ala minhu. Sesuatu yang paling tinggi berarti meliputi segalanya. Makin luas saya ketinggian, makin banyak yang saya lihat. Betul nggak? Ini masjid menguasai saya atau saya menguasai masjid? Masjid karena saya di dalam masjid, ya kan? Langit di atas. Maka penguasaan langit itu luas kepada bumi, ya. Makanya bumi ini kalau dimasukkan ke langit, ribuan bumi itu masuk. Ya kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Maha Batin ini untuk menunjukkan bahwa betapa dekatnya Dia kepada kita. Jadi Allah Maha Zahir, Maha Tinggi, betapa meliputi segala sesuatu Dia, baik ilmunya maupun rahmatnya. Allah Maha Batin, betapa Dia Maha dekat kepada segala sesuatu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka keempat Asmaul Husna, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, kata Ibnul Qayyim, itu menunjukkan betapa Allah meliputi segala sesuatu, baik secara zahir maupun yang batin. Baik yang zahir maupun yang batin. Tidak ada yang tinggi kecuali Allah di atasnya. Tidak ada yang dekat kecuali Allah lebih dekat. Tidak ada yang pertama kecuali Allah ada sebelumnya. Tidak ada yang akhir kecuali Allah ada setelahnya itu. Maksudnya ada setelahnya itu berarti semuanya berakhir, habis, yang tersisa cuma Allah. Jadi kalau ada makhluk yang paling akhir matinya, mati paling terakhir, lama panjang tuh. Yang akhir, yang ada terakhir, nggak ada lagi yang lain, cuma Allah. Makanya Allah disebut akhir. Nama Allah Al-Awwal menunjukkan kadimnya Allah. Nama Allah Al-Akhir menunjukkan kekalnya Allah. Namanya Allah Az-Zahir menunjukkan tingginya Allah. Nama Allah Al-Batin menunjukkan dekatnya Allah. Allah mendahului segala sesuatu dengan nama Al-Awwal. Allah Maha Kekal dengan nama Allah Al-Akhir. Allah Maha Tinggi dengan nama Allah Az-Zahir. Allah Maha Dekat dengan nama Allah yang batin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Maka ketika kita tahu
nama Allah Az-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir, maka kita hanya akan berharap kepadanya, bertawakal kepadanya. Bahkan kita bukan hanya akan menyembah dia secara zahir, tetapi kita akan menyembah dia dengan batin kita. Kita bukan hanya akan memperbaiki sisi zahir kita, tetapi kita akan memperbaiki sisi batin kita. Karena batin berarti dia maha dekat. Karena batin dia berarti mengetahui yang batin dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Saya jujur tidak mudah menjelaskan nama Allah Az-Zahir Al-Batin ini bagi saya sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman sedikit banyak bisa memahami. Karena saya sendiri, apa yang ada di benak saya, di pikiran saya, itu tidak mudah saya rasakan untuk saya jelaskan ya kepada jamaah sekalian. Itu mungkin karena kelemahan saya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit yang saya jelaskan ini bisa menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Yang pertama adalah ada nama Allah yang mirip. Saya sebut dengan ada irisan makna. Ya, beririsan makna. Ya tentu karena yang kita bicarakan adalah Allah, pasti beririsan, itu yang pertama. Karena kita sedang berbicara tentang Allah. Pasti ada irisannya. Yang kedua, meskipun ada nama Allah yang mirip, tetapi nama tertentu itu memberikan sesuatu yang tidak ada pada nama yang lain, dan nama yang lain itu memberikan sesuatu yang tidak ada pada nama yang lain lagi. Contohnya tadi, misalkan Al-Khabir. Al-Khabir itu tidak ada terasa maha dekat, Pak. Al-Khabir itu hanya menunjukkan bahwa Allah maha tahu detail sesuatu. Tapi tidak langsung terlintas di hati kita, pikiran kita, artinya maha dekat. Sementara kalau Al-Batin, selain dia maha tahu batin sesuatu, berarti sampai rinci sesuatu, di kata batin itu ada makna dekat. Ya, ada tambahannya gitu ya. Nah, kemudian Al-Khabir itu ada makna memberitakan. Jadi pengetahuan Allah detail itu untuk Allah beritakan nanti, sampaikan gitu. Ada makna itu lagi gitu. Ya. Kalau di Al-Batin tidak ada pengetahuan Allah yang batin itu untuk Allah akan beritahu kamu gitu. Nggak ada kesan itu, nggak ada informasi itu. Makanya kan nggak ada Allahu batinun bima ta'malun gitu. Allah maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ini adalah Allahu khabirun. Karena Allah tahu detail dan Allah akan kabarkan kepadamu nanti. Jadi memang harus memang agak ngerti sedikit banyak bahasa Arab ya. Sehingga kita tahu ya memang beririsan gitu. Ya, tetapi satu lafaz ini atau satu nama ini memberikan informasi yang tidak ada pada nama ini, dan nama ini memberikan informasi yang tidak ada pada nama itu. Seperti itu. Sehingga nanti titik tekannya kalau di nama ini pada ini, kalau di sini ini. Nah, Al-Batin ini titik tekannya sebenarnya lebih kepada dekat, Pak. Maha dekat. Lebih ke situ, ya. Kalau Al-Khabir lebih banyak kepada mengetahui yang tersembunyi. Itu stressingnya di situ. Walaupun ada makna yang lain, tapi ada yang distressingkan, ada yang difokuskan. Kemudian terkait dengan Asmaul Husna. Sebenarnya Pak, nama Allah itu lebih dari 99. Seluruh ulama sepakat. Cuma ya yang 99 itulah yang populer. Boleh dibilang yang bisa mewakili yang lain malah. Jadi hadis yang menyebutkan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, itu para ulama apapun sepakat itu tidak menunjukkan batasan.
Apalagi yang 99 nama itu Pak, tidak semua ulama sepakat apa aja yang masuk 99. Yang selama ini dikenal di Indonesia yang jadi lagu itu, Rahmanur Rahim Malikul Quddus Salamul Mu'minul, itu ijtihad Pak, bukan hadis Nabi. Yang kuat itu ijtihad. Sehingga kalau Bapak baca buku Asmaul Husnanya ulama A, ulama B, komposisinya sama-sama 99, tapi apa saja itu bisa beda. Oke ya. Nah sehingga kalau bisa beda, berarti kalau dicombine, disatukan, berarti bisa lebih dari 99. Itu saja kan sudah. Nah, gitu ya. Yang berikutnya, sifat 20 itu, wujud, idam, baqa, itu sebenarnya tidak sekali lagi menunjukkan batas. Dan sifat itu bukan nama loh Pak. Makanya nggak ada nama Allah wujud, nggak ada. Nama Allah wujud itu maha ada apa? Al-Haq nanti bahasa Asmaul Husnanya. Kidam, nggak ada kidam. Yang ada al-awwal. Ya. Bako, nggak ada bako. Nama Allah bako nggak ada. Al-Baqi ada. Nah, jadi sifat 20 itu sekali lagi itu bukan batas. Karena sifat Allah itu Pak tidak terbatas. Karena sifat belum tentu nama, kalau nama pasti sifat. Mungkin para ulama dulu ingin membuat satu ringkasan yang memudahkan sesuatu yang pokok untuk diketahui. Oh, ini yang paling pokok untuk diketahui. Allah itu maha ada. Allah itu idam. Sifat-sifat ini sifat yang prinsip untuk diketahui, bukan untuk membatasi. Nah, jadi seperti itu. Sifat Allah malah akan lebih banyak, Pak, karena sifat itu belum tentu jadi nama. Ya, sifat Allah misalkan bersemayam di atas arsy, tapi bersemayam itu bukan nama Allah kan? Iya kan? Sifat Allah misalkan murka, Allah marah kan sifat. Tapi ada nggak Allah maha marah? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi sekali lagi yang disepakati adalah bahwa seluruh nama Allah dan seluruh sifat Allah tidak boleh ngarang-ngarang. Harus bersumber dari Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh kita mengarang walaupun artinya bagus. Nama Allah kita namakan dengan apa misalkan? Maha Teguh misalkan. Misalkan begitu. Kan bagus tuh Maha Teguh. Nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, maka para ulama berijtihad mengambil apa saja sifat Allah dari Quran tuh. Oh, maka keluarnya bisa banyak ini tergantung ulama yang expert di bidangnya itu. Nah, di situ yang membuat terjadinya variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan. Asal bersumber dari Quran, asal bersumber dari sunnah dan disimpulkan oleh ulama yang expert di bidangnya, maka itu bisa kita percaya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau di Mi'raj itu Allah juga tidak menyebut Nabi Muhammad itu melihat, tetapi yang disebut dekat. Nanti Bapak baca surat An-Najm di situ, ya, bahwa Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah, ya kan, tanpa perantara, iya, sepakat itu. Karena Jibril kan nggak masuk. Di Sidratul Muntaha itu Jibril nggak bisa masuk. Karena kalau Jibril masuk, terbakar Jibril. Jadi Jibril nunggu di luar Sidratul Muntaha, Nabi di dalam. Ya. Jadi Nabi bertemu Allah, iya. Tapi apakah melihat Allah? Terjadi perbedaan pendapat.
Iya kan? Maka disebut di dalam surah An-Najm itu fakana qaba qausaini au adna. Nanti di surat An-Najm ya halaman yang kedua kalau tidak salah atau halaman yang pertama surah An-Najm itu Nabi itu dekat dengan Allah itu seperti dua busur panah. Seperti dua busur panah atau lebih dekat lagi. Itu yang disebutkan, Pak. Artinya tidak ada ayat yang jelas, lugas ataupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu melihat Allah. Yang redaksinya jelas, lugas, nggak multitafsir. Nggak ada. Tapi disepakati bahwa Nabi ketemu Allah, sepakat. Nabi dekat sekali dengan Allah, sepakat. Tapi apakah Nabi melihat Allah? Tidak disepakati. Karena tidak adanya ayat Quran yang lugas, jelas, nggak multitafsir, yang menunjukkan bahwa Nabi ini melihat Allah. Udah nyambung ya? Halo? Nah, jadi walaupun ada yang mengatakan melihat Allah gitu, tapi nggak ketemu dalil, Pak. Karena itu kan perkara gaib. Perkara gaib itu aturannya harus ada dalil. Karena perkara gaib itu nggak bisa eksperimen, nggak bisa kita buktikan, ya kan? Maka dia harus pakai dalil. Selagi tidak ada dalil yang kuat, yang lugas, maka kita tidak bisa pastikan, paling tidak seperti itu. Tidak bisa kita pastikan bahwa Nabi melihat Allah bahwa Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, bukan hanya di langit, Pak. Di bumi pun Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam bentuknya asli. Itu sepakat. Makanya dalam surah An-Najm juga ketika Nabi bersama Jibril, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, bukan menyerupai manusia. Nah, itu Pak penjelasannya. Jadi paling tidak dipastikan gitu aja. Nabi melihat loh ya, bukan bertemu. Kalau bertemu dipastikan. Kalau bicara dipastikan. Nabi Musa di bumi aja bicara sama Allah. Iya kan? Nabi Muhammad bicara langsung sama Allah di Sidratul Muntaha. Karena nggak ada Jibril. Jibril nggak bisa masuk, berarti langsung dong. Ah, gitu. Kan boleh jadi saya ngobrol langsung, Pak, nggak lihat pakai handphone misalkan, kan logika kita begitu kan. Saya ngobrol langsung sama dia misalkan. Bisa seperti itu. Atau ada hijab, tipis hijabnya, kira-kira gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa kita kesimpulkan, tak bisa dipastikan Nabi Muhammad itu melihat Allah atau tidak di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tapi sudah cukuplah kemuliaan. Jibril aja begini. Jibril aja nggak bisa masuk wilayah itu. Malaikat di area Sidratul Muntaha dilarang masuk kira-kira. Satu-satunya manusia yang masuk ke tempat itu adalah Nabi Muhammad. Bukan satu-satunya manusia. Satu-satunya makhluk yang boleh masuk ke Sidratul Muntaha cuma Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang pengetahuannya paling tinggi? Selain Allah. Nabi Muhammad. Berarti tempat yang paling rahasia, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, jamaah. Walaupun saya lihat antum masih antusias. Ya, alhamdulillah nih. Temanya berat, tapi orang-orangnya kelihatannya antusias. Terima kasih bagi jamaah sekalian dan juga yang ikut di Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga kita semuanya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.